semuanya, perkenalkan nama aku Dinda Naura Sabrina dengan NIM 3333240118. Ini aku akan menjelaskan tentang modul terakhir atau statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik ini adalah cabang statistika yang digunakan untuk mengolah atau menganalisis data tanpa memerlukan asumsi distribusi tertentu seperti distribusi normal. Nah, umumnya itu digunakan pada data nominal, data ordinal, sampel kecil, ataupun asumsi statistik parametrik yang tidak terpenuhi. Oke, jadi aku akan menyelesaikan beberapa soal dan membahasnya dengan menggunakan dua software, yaitu software RStudio dan juga software Minitab. So, langsung aja ke soal dan pembahasannya. Oke, di sini aku akan menjelaskan soal dan juga pembahasannya dari nomor 1, 4, 5, dan juga 7. Oke, ke soal yang pertama. Sebanyak 20 karyawan berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai metode pelatihan kerja untuk meningkatkan produktivitas. Para peserta dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu kelompok pelatihan seminar, praktik langsung, video pembelajaran, dan juga mentoring. Setelah pelatihan selesai, skor peningkatan produktivitas setiap karyawan tersebut dicatat. Dengan taraf signifikasi 0,05, ujilah apakah keempat metode pelatihan tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Di sini kita terdapat tabel daripada skor peningkatan produktivitas karyawan berdasarkan keempat pelatihan. Di sini itu kita menggunakan uji Kruskal-Wallis. Kenapa menggunakan uji Kruskal-Wallis? Karena terdapat 4 variabel yang independen dan juga ingin mengetahui apakah ada perbedaan di antara efektivitas dari masing-masing metode pelatihan. Oke, kita melakukan pendugaan hipotesis terlebih dahulu. Untuk hipotesis nolnya ada perbedaan efektivitas yang signifikan dari keempat metode pelatihan tersebut. Untuk H1-nya berarti terdapat perbedaan tingkat efektivitas yang signifikan minimal 1 dari keempat metode pelatihan tersebut. Aku udah nyiapin Excel-nya yang berisikan tabel dari masing-masing soal seperti ini. Di sini untuk mempermudah dalam pengerjaan dengan software RStudio dan juga Minitab. Untuk yang tabel ini itu digunakan untuk di Minitab, sedangkan untuk yang ini digunakan untuk RStudio. Jadi tinggal copy dan juga paste. Oke, di sini ada software RStudio. Di sini kita menginput masing-masing metode pelatihan, seminar, praktik langsung, video pembelajaran, dan juga mentoring. Kita input skornya dalam bentuk kolom, jadi kita menggunakan perintah C. Setelah itu, untuk mengetahui hasil dari p-value-nya, itu kita menggunakan perintah kruskal.test yang berisikan list dari masing-masing jenis metode pelatihan yang berupa seminar, praktik langsung, video pembelajaran, dan juga mentoring. Ini kita running. Nah, kita mendapatkan Kruskal-Wallis chi-square-nya itu 14,481. Untuk DF-nya itu adalah 3. Lalu untuk p-value-nya itu 0,002318. Karena nilai p-value-nya itu kurang dari nilai alfa yaitu 0,05, itu kita didapatkan keputusan bahwa H0-nya ditolak. Maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara tingkat efektivitas yang signifikan minimal 1 dari keempat metode pelatihan tersebut. Selanjutnya kita ke software Minitab. Di sini kan sudah terdapat masing-masing metode. Di sini aku menggunakan 2 kolom, yaitu metode dan juga pelatihan. Jadi kita gabungkan nih, untuk metode seminar itu diwakili oleh 1, praktik langsung diwakili oleh 2, metode yang video pembelajaran diwakili oleh 3, dan juga mentoring diwakili oleh 4. Jadi kita input aja masing-masing skor dari metode tersebut ke dalam satu kolom pelatihan. Kalau udah, ini kita klik yang stat, lalu kita pilih yang non-parametrics. Setelah itu, kita klik yang Kruskal-Wallis, karena kita menggunakan metode Kruskal-Wallis. Lalu, untuk respon kita isi dengan C2 pelatihan, dan juga untuk faktor kita isi dengan C1 atau metode. Kalau udah, langsung aja kita klik OK. Dan ini menampilkan ada deskriptif statistiknya, terdapat metode, nilai N, median, mean, rank, dan juga z-value. Untuk hasil dari p-value-nya itu sama seperti software RStudio, yaitu 0,002. Dan berarti kesimpulan yang didapatkan juga sama, H0 ditolak, yang berarti bahwa terdapat perbedaan tingkat efektivitas yang signifikan minimal 1 dari keempat metode pelatihan tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4.
Untuk soal nomor 4, yaitu sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah jenis pelatihan kerja itu mempengaruhi tingkat kepuasan karyawan terhadap program pengembangan diri yang diberikan. Penelitian dilakukan terhadap 18 karyawan yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai 50. Dengan taraf signifikasi alfa sama dengan 0,05, lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan karyawan berdasarkan jenis pelatihan yang diikuti. Di sini ada tabel hasil survei kepuasan karyawan, yang mana terdapat skor dan juga jenis pelatihan. Nah, jenis pelatihannya itu ada 3 ya, berarti seminar, workshop, dan juga mentoring. Untuk skor kepuasan tadi sudah dikatakan bahwa skalanya 1 sampai 50. Nah, untuk metode uji yang dilakukan pada soal nomor 4, yaitu metode mood median test. Karena kita akan membandingkan nilai mediannya, dan juga terdapat 3 kelompok yang independen, yaitu jenis pelatihan seminar, workshop, dan juga mentoring. Oke, ini kita menduga hipotesis 0 dan juga hipotesis 1. Untuk H0 berarti tidak terdapat perbedaan median kepuasan karyawan berdasarkan jenis pelatihan yang diikuti. Dan untuk H1-nya berarti terdapat perbedaan median yang signifikan dari kepuasan karyawan berdasarkan jenis pelatihan yang diikutinya. Oke, di sini aku sudah membuat Excel dari uji mood median. Jadi, sama seperti nomor 1 tadi. Untuk setiap pelatihan itu aku kategorikan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi untuk seminar itu diwakilkan oleh 1, workshop diwakilkan oleh 2, dan juga mentoring diwakilkan oleh 3. Oke, di sini untuk soal keempat, yang pertama kita akan menginput data terlebih dahulu. Untuk pelatihan ini kita input dengan rep, terus kita bikin kolom, ada jenis pelatihan yang seminar, workshop, dan juga mentoring. Each sama dengan 5, maksudnya itu masing-masing ada 5 skor kepuasan dari masing-masing jenis pelatihannya. Jadi seminar ada 5 nilai skor kepuasan, untuk workshop juga ada 5 skor kepuasan, dan juga mentoring ada 5 skor kepuasan. Nah, untuk skor ini kita input nih dari Excel yang ini. Kita langsung input aja berdasarkan tabel nih, samakan tabelnya. Kita input dalam bentuk baris. Jadi kita input di sini, kita membuat kolom. Nih. Lalu kita melakukan XM data. Ini tuh untuk membedakan menjadi data frame. Jadi kita input data frame dari pelatihan dan juga skor. Lalu XM data ini yang baris ke-37 untuk menampilkan hasil XM datanya. Jadi kita running dulu. Nah, ini yang aku bilang yang data frame ini untuk memecah atau membedakan jenis datanya. Jadi untuk pelatihan ada seminar, workshop, dan juga mentoring, dan juga skor yaitu masing-masing skor dari masing-masing jenis pelatihan. Selanjutnya kita membuat box plot. Untuk box plot ini kita memasukkan skor pelatihan dan juga datanya berupa XM data. Untuk mainnya atau judulnya itu adalah box plot skor kepuasan karyawan. Nah, untuk X-Lab atau sumbu X-nya itu jenis pelatihan, dan juga Y-Lab atau sumbu Y yaitu skor kepuasan. Lalu ini kita bisa pilih color untuk masing-masing box plotnya. Oke, di sini kita running. Oke, di sini terdapat box plot hasilnya. Untuk seminar dia memiliki median tertinggi, untuk workshop dia memiliki median di tengah, dan juga untuk mentoring memiliki median terendah. Dan ketiga jenis kepuasan karyawan ini tuh tidak terdapat outlier. Next, kita akan menginstal dan mengaktifkan package. Kita akan menginstal dan mengaktifkan package yaitu RVA Aid Memoir. Jadi kita akan mengaktifkannya juga dengan library-nya. Kita install dulu. Oke, kalau udah kita aktifkan package library-nya. Oke, selanjutnya kita ke uji mood median dengan mood med test. Ini tuh package yang tadi kita install dan kita aktifkan ini untuk menguji atau menampilkan hasil dengan mood med test-nya ya. Jadi kita input skornya sama pelatihannya dan juga data berupa XM data. Terus kita input exact-nya sama dengan false. Ini langsung kita running dan kita mendapatkan X square-nya itu adalah 10,179, untuk DF-nya sama dengan 2, untuk p-value-nya itu sebesar 0,006162. Di sini berarti itu H0 ditolak karena p-value-nya itu lebih kecil daripada nilai alfa yang sama dengan 0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan median tingkat kepuasan karyawan yang signifikan terhadap jenis pelatihan yang diberikan. Oke, di software Minitab ini langsung kita copy aja yang dari Excel yang tadi udah dibuat. Ini kita copy yang ininya. Setelah itu kita klik yang stat, lalu kita pilih yang non parametrics, lalu kita klik yang mood median test. Untuk responnya ini diisi skor kepuasan C1 dan untuk vektornya diisi dengan jenis pelatihan. Lalu kita klik OK dan di sini muncul bahwa
sama ya tadi chi-square-nya atau x-square-nya tadi 10,18, untuk df sama dengan 2, dan juga p-value-nya sebesar 0,006. Selanjutnya itu nomor 5, sebuah perusahaan ingin mengevaluasi tingkat produktivitas karyawan setelah penerapan sistem kerja baru. Produktivitas diukur menggunakan skala 1-10, yang semakin tinggi skor, maka semakin produktif. Pengukuran dilakukan pada 10 karyawan yang sama, yaitu sebelum sistem diterapkan, setelah 1 bulan, dan juga setelah 3 bulan. Dengan taraf signifikasi alfanya sama dengan 0,05, tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat produktivitas yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Di sini ada 10 karyawan dan juga produktivitas karyawan yang sebelum sistem baru, setelah 1 bulan sistem baru, dan juga setelah 3 bulan sistem baru. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa soal 5 ini menggunakan uji Friedman test. Kenapa menggunakan uji Friedman test? Karena pengukuran ini dilakukan pada karyawan yang sama dan juga ada 3 kondisi, yaitu sebelum sistem baru, setelah 1 bulan, dan juga setelah 3 bulan. Untuk H0-nya itu tidak terdapat perbedaan tingkat produktivitas karyawan sebelum sistem baru, setelah 1 bulan, dan juga setelah 3 bulan sistem baru. Untuk H1-nya berarti terdapat perbedaan yang signifikan dari produktivitas karyawan sebelum sistem baru, setelah 1 bulan sistem baru, dan juga setelah 3 bulan sistem barunya. Di sini sama aja aku sudah membuat untuk memudahkan dalam pengerjaan. Jadi di sini tinggal copy ke RStudio dan yang ini untuk copy ke Minitab. Oke, kita ke RStudio. Jadi kita input aja data-data yang ada pada tabel. Untuk sebelum sistem baru kita input, 1 bulan kita input, dan setelah 3 bulan juga kita input. Setelah itu kita buat data frame untuk memisahkan kolom tersebut. Kita input ke hasil dan juga kita menginput perintah hasil untuk menampilkan hasilnya. Setelah itu baru kita mengevaluasikan menggunakan perintah Friedman test yang berupa data matrix yang memuat hasilnya. Ini kita running aja. Nah, jadi ini itu hasil dari runningan yang data frame ini. Nah, kita dapatkan untuk Friedman chi-square-nya itu 20, untuk df-nya 2, dan juga p-value-nya senilai 4,54 kali 10 pangkat min 5. Berdasarkan hasil p-value-nya, berarti H0 ditolak karena nilai p-value lebih kecil daripada nilai alpha atau 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan produktivitas karyawan antara sebelum sistem baru, setelah 1 bulan, dan juga setelah 3 bulan. Kita membuat kolom hasil pengukuran, periode, dan juga sampelnya. Untuk periode itu 1 itu mewakilkan sebelum sistem baru, untuk periode 2 itu setelah 1 bulan sistem baru, dan untuk periode 3 itu setelah 3 bulan sistem baru. Kalau udah, ini kita klik yang stat, terus kita pilih yang non-parametric, lalu kita pilih yang Friedman. Untuk responsnya ini kita isi hasil pengukuran, treatmentnya periode, dan juga blocksnya itu sampel. Ini kita sesuai urutan C1, C2, C3 aja. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita mendapatkan hasil chi-square itu 20, untuk df-nya ada 2, dan juga p-value-nya ini 0,000. Sebenarnya kan tadi gara-gara nilai p-value-nya tuh 4,54 kali 10 pangkat min 5, jadinya untuk di Minitab ini tidak muncul karena terlalu kecil nilai p-value-nya. Soal nomor 7, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jenis pekerjaan orang tua mempengaruhi tingkat motivasi belajar siswa SMA. Penelitian itu melibatkan 270 siswa dengan kategori pekerjaan orang tua berupa pegawai negeri, wira swasta, dan juga petani. Tingkat motivasi belajar diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan juga rendah. Nah, hasil pengamatan tersebut disajikan pada tabel berikut. Nah, berdasarkan data tersebut, lakukanlah uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan jenis pekerjaan orang tua. Soal ini berarti kita menyelesaikan dengan chi-square test karena kenapa kita menyelesaikan dengan uji chi-square test? Karena datanya itu berbentuk frekuensi dan juga ingin mengetahui ada hubungan atau perbedaan dari proporsi tersebut. Untuk H0-nya itu berarti tidak terdapat perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan pekerjaan orang tua. Dan untuk H1-nya berarti terdapat perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan pekerjaan orang tua. Nah, yang pertama kita menginput dari tingkat motivasi belajar tinggi, sedang, dan juga rendah. Kita input ke TMB ini atau tingkat motivasi belajar. Selain matriks kolom yang kita input, kita juga menginput row-nya atau barisnya dengan listnya itu ada pegawai negeri, wira swasta, dan juga petani. Lalu ada kategorinya untuk motivasi belajar yaitu tinggi, sedang, dan juga rendah. Input lagi perintah TMB_18 ini untuk menampilkan matriksnya. Kita running dulu. Nah, jadi seperti ini. Untuk selanjutnya, untuk mengetahui hasil dari uji chi-square ini, kita menggunakan perintah chi_sq.test yang memuat dari TMB_118 ini. Lalu kita tampilkan dengan hasil _TMB_118. Kita running.
Lalu kita dapatkan x square atau c square-nya itu sebesar 7,8198 dan juga df-nya itu sebesar 4. Lalu ada p-value-nya itu 0,09841. Karena p-value-nya itu lebih dari alpha yang 0,05, maka ini H0-nya gagal ditolak dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar berdasarkan pekerjaan orang tua. Oke, kalau kita udah input tingkat motivasi belajarnya yang memuat tinggi, sedang, rendah, dan juga totalnya, kita pilih stat, terus kita klik yang table, kita pilih yang chi-square test. Oke, ini kita pilih yang summarize data in a two-way table. Lalu untuk kolomnya ini tinggi atau C1 dikurangi dengan rendah atau C3. Ini kita klik OK, mendapatkan hasilnya. Di sini ada chi-square-nya itu 7,820, untuk df-nya 4 dan juga p-value-nya yaitu 0,098. Dan kesimpulannya sama, itu tidak terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan pekerjaan orang tua. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan mengenai materi statistika non parametrics. Apabila terdapat kesalahan dalam perkataan, perbuatan, ataupun penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih. See you.